Alkisah, dahulu kala, setelah situ Sipat Tahunan mengering, di sebelah barat situ berdiri sebuah kerajaan Megamendung dengan rajanya Sang Purwakarta bergelar Raja Mandala. Sang raja mempunyai prameswari bernama Sang Dewi Nyimas Plered. Sang raja dikaruniai 9 orang putra laki-laki. Nama putra raja tersebut dinamai dengan sebutan Mandala. Putra sulung bernama Mandala Wangi. Kedua, Mandala Giri. Ketiga, Mandala Cipta. Keempat, Mandala Larsa. Kelima, Mandala Jati. Keenam, Mandala Braja. Ketujuh, Mandala Seta. Kedelapan, Mandala Denta. Dan kesembilan, Mandala Raga. Sekalipun kerajaan itu terkenal subur, makmur, gemar ripah loh jinawi, namun sang maharaja tetap saja murung. Pasalnya, beliau menginginkan lahirnya seorang putri sebagai momongan. Kemudian, sang raja dianjurkan oleh para pendeta untuk bertapa di puncak gunung di atas kawah air panas. Maka berangkatlah sang raja betapa untuk mendapatkan petunjuk Hyang Widi. Akhirnya permohonan dalam tapanya itu dikabulkan. Saat sang raja pulang, Sang Dewi Nyimas Plered hamil dan melahirkan seorang putri yang cantik jelita. Putri tersebut diberi nama Mandala Sari. Konon, betapa sayangnya sang raja terhadap putrinya tersebut sampai-sampai beliau melupakan putra-putranya yang lain. Bahkan urusan pemerintahan dan kepentingan rakyatnya pun diabaikan. Setiap harinya sang raja hanya bermain dan menimang-nimang putrinya di kaputren. Keadaan itu membuat sang dewa murka. Seorang raja tak sepantasnya berlaku demikian. Pemimpin tidak boleh mementingkan kesenangan pribadinya tanpa memperhatikan kepentingan rakyat dan negaranya. Maka sang dewa menurunkan penyakit kulit yang tiada obatnya. Penyakit kulit itu mewabah pada hampir seluruh rakyat Megamendung. Selain itu, seluruh wilayah kerajaan mengalami kekurangan air karena kemarau panjang. Kenyataan demikian membuat sang raja tersadar dari kehilapannya. Ketika beliau menerima laporan dari para petinggi kerajaan, tampak begitu sedih dan menyesali. Ia tak tahu harus berbuat apa untuk rakyatnya. Sang raja mengutuk dirinya sendiri atas apa yang telah diperbuatnya. Begitu pula pada putra-putranya. Ia meminta maaf karena selama ini telah mengabaikannya. Kemudian sang raja mengadakan simewaka, semacam sidang para petinggi dan abdi dalam kerajaan. Beliau meminta saran dan pendapat dari para pembantunya dalam mengatasi keadaan tigrat yang melanda negerinya. Salah seorang pendeta, Empu Sadang, menyarankan agar sang raja bersemedi di hulu sungai, tempat Cai Raat, untuk meminta petunjuk Hyang Widi. Menurut para pendeta itu, hanya sang rajalah yang akan diterima permohonannya oleh dewa. Maka, akhirnya usul tersebut disetujui oleh sang raja. Dengan perasaan berat pada putri kesayangannya, beliau pergi untuk bertapa. Berbulan-bulan Raja Mandala bertapa. Belum juga ia mendapat wangsit dewa. Sementara itu, rakyat kerajaan Megamendung semakin dicekam kelaparan dan penyakit. Hujan pun tak kunjung datang. Pohon-pohon mulai layu. Rumput pun menjadi kering. Hamparan kerajaan Megamendung tampak kusam berdebu. Nyimas Plered mengajak para wanita untuk membuat kendi atau gentong untuk sekedar menampung embun agar bisa mendapatkan setetes air. Hingga pada suatu malam purnama, tiba-tiba terdengar petir menyambar.
dan bumi berguncang. Seluruh rakyat Megamendung beramai-ramai berteriak, "Cai, Cai!" Namun sampai pagi pun hujan tak kunjung turun. Ternyata pada malam itu sang raja mendapat wangsit dari dewa. Wangsit itu menyebutkan bahwa jika negerinya ingin kembali subur makmur dan terhindar dari wabah penyakit, maka sang raja harus membuang putri bungsunya ke hulu sungai Citarum di hutan sebelah selatan situ Sipatahunan. Sesaat sang raja tercenung. Dengan menerima wangsit tersebut, ia dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Jika ia memilih kebahagiaan dirinya, maka rakyat dan negara akan binasa. Bila ia memilih rakyat dan negaranya, maka ia harus menderita dengan kehilangan putri kesayangan satu-satunya. Lama sang raja berpikir tentang hal itu. Namun sebagai seorang raja, ia harus berkorban demi negaranya. Lalu beliau bergegas pulang ke kerajaan dan mengabarkan hal itu kepada istrinya. Betapa terkejut sang Dewi Nyimas Pleret mendengarkan hal itu. Ia menangis sejadi-jadinya, karena ibu mana yang akan rela kehilangan putri satu-satunya. Konon menurut cerita, air mata Nyimas Pleret ini memenuhi kendi yang sedang dibuatnya sampai-sampai cair rata dengan bibir kendi tersebut. Namun ia tiada kuasa menolak perintah wangsit dewa, sekalipun hatinya hancur harus kehilangan belahan jiwanya. Maka berangkatlah sang raja membawa putrinya ke hulu sungai Citarum di hutan sebelah selatan danau situ Sipatahunan. Walaupun sudah pada melarang oleh para pembantunya, namun sang raja tetap kukuh pada pendiriannya. Kata sang raja, "Aku rela melakukan ini demi rakyatku. Yang penting Cai Mahi untuk senegara." Kepergian sang raja diam-diam diikuti oleh ketiga putranya, yaitu Mandalawangi, Mandalagiri, dan Mandala Cipta. Mereka bertekad untuk menjaga adiknya yang dibuang sambil mencari kedikjayaan. Ketika sampai di suatu bukit, sang raja berdiri di atas batu untuk sindang atau istirahat sejenak. Di atas batu itu, pikiran sang raja melayang-layang pada masa lalu. Nyoreang katukang saat itu begitu bahagia menimang-nimang putri kesayangannya ini. Namun sekarang belahan jiwanya harus dibuang ke hutan. Walaupun demikian, ia pun berkeyakinan bahwa dewa akan menjadi putrinya ini. Konon di tempat istirahat sang raja itu disebut Sindang Kerta, Batu Layang, dan Soreang. Saat sang raja beristirahat dan melihat ke belakang, ia kaget melihat tiga pemuda yang diam-diam mengikutinya, yang ternyata putra-putranya. Betapa marah sang raja dan menyuruh ketiga anaknya itu berdiri di atas batu berjajar. Sang raja bersabda, "Kalian jangan meragukan kekuasaan Hyang Widi atas semua ini. Pasti kelak kemudian akan menjadi banjaran bagja bagi kita semua." Betapa malu dan takutnya ketiga putra mahkota tersebut. Maka mereka pun berpamitan pada ayahanda untuk pergi berkelana. Sesampainya di hulu sungai Citarum, sang raja meletakkan bayinya itu di sela-sela akar pohon yang bercabang. Beliau berdoa dan memohon kepada Hyang Widi, "Om Santi-Santi, semoga dewata mengabulkan pengorbananku ini." Berlinanglah air mata sang raja ketika melihat bayinya tersenyum saat diletakkan di bawah pohon itu. Pergilah sang raja meninggalkan putrinya itu dengan rasa berat hati. Konon ceritanya daerah hulu sungai Citarum dikenal dengan nama Cisanti.
Sahdan, segerombolan penyemun atau badog yang begitu kejam di bawah pimpinan Ki Dasta, sampailah di tempat itu. Ketika mereka mau istirahat di bawah pohon yang rindang, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi yang diiringi suara gamelan. Tiba-tiba dalam pikiran Ki Dasta terbayang hidup tenang di rumah dengan rengekan bayi. Dan saat suara tangis bayi itu semakin keras, Ki Dasta memerintahkan anak buahnya mencari asal suara itu. Ternyata suara itu berasal dari bawah pohon yang bercabang. Aneh juga, keajaiban terjadi. Ki Dasta yang begitu kejam tanpa belas kasihan, hatinya menjadi lemah dan terenyuh melihat bayi perempuan itu. Timbullah kasih sayang dalam hatinya untuk merawat dan membesarkan bayi itu. Kata Ki Dasta, "Karena aku temukan bayi ini di sela-sela pohon tarum, dan tiba-tiba aku mengasihinya, maka bayi ini akan kurawat dan kujadikan raja dengan nama Selaasih." Semua anak buah Ki Dasta merasa kaget bercampur bahagia. Akhirnya mereka akan menetap di suatu tempat, tidak berpetualang lagi. Sampai di tepi rawa, di sisi situ Sipatahunan, Ki Dasta memerintahkan anak buahnya membangun padepokan. Maka berdirilah bangunan kokoh yang terbuat bambu atau galah sebagai tempat berlatih kedikjayaan. Tempat itu dinamai Kedaton Saunggalah. Di tempat itu pula Sang Dewi Mandalasari atau Dewi Selaasih dididik dan dibesarkan menjadi seorang putri yang sakti mandraguna. Dan setelah dewasa, Dewi Selaasih dinobatkan menjadi Ratu Saunggalah dengan gelar Raja Dasta. Konon tempat-tempat itu sekarang dikenal dengan nama Kadatuan, Cisunggalah, dan Raja Desa. Kerajaan Saunggalah yang berada di tengah-tengah pesisir situ Sipatahunan kemudian dikenal sebagai wilayah Majalaya. Daerah yang subur, banyak mengandung emas dan berbagai macam sumber makanan bagi penduduknya. Kerajaan Saunggalah begitu kaya, sehingga setiap gerbang masuk wilayah kerajaan dibangun dengan emas. Gerbang tersebut dinamai Dorwati, yang artinya pintu gerbang kerajaan perempuan. Konon sampai sekarang dikenal dengan tempat-tempat atau nama desa Darawati. Pada suatu ketika, Ki Dasta Sang Mahapatih mengumumkan suatu sayembara untuk calon suami pendamping Dewi Selaasih. Siapa saja yang mampu menundukkan Dewi Selaasih, ia akan dijadikan suami sang dewi dan sekaligus menjadi Raja Majalaya. Tentu saja sayembara atau perang tanding itu diminati oleh para ksatria dari berbagai negara. Berlangsunglah adu tanding melawan Dewi Selaasih, namun tak seorang pun yang mampu memenangkannya. Tersebutlah seorang pengembara bernama Mandalawangi yang datang ke tempat itu. Ia mendengar kabar bahwa kerajaan Majalaya sedang mengadakan sayembara untuk calon suami Ratu Selaasih. Atas dukungan Mandalagiri dan Mandala Cipta, Raden Mandalawangi turut serta dalam sayembara itu. Setelah pertarungan 7 hari 7 malam, akhirnya karena tersentuh ujung payudara sang dewi, maka ia pun menyatakan kalah dari Raden Mandalawangi. Dan akhirnya Raden Mandalawangi dinyatakan sebagai pemenangnya. Pesta perkawinan dilaksanakan begitu meriah selama 7 hari 7 malam. Pada saat malam pengantin, tiba-tiba terjadi gempa yang dahsyat disertai dengan badai dan halilintar. Rupanya Hyang Widi tidak merestui pernikahan mereka yang ternyata kakak adik seibu sebapak. Bumi pun menjadi gelap dan halilintar bersahutan. Kedua mempelai itu terpental bersama tempat tidurnya atau kasur ke arah timur.
Keesokan harinya berdiri kokoh 3 gunung yang berjajar, yaitu Gunung Selasi, Gunung Kasur, dan Gunung Mandalawangi. Sejak ngaguar larangatan titis waris ini aki ngembaakeun jalan laratan katampian kesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru lulurung 7 ngaliwat ka pajajaran pongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pancikan pun sapung sampurasun karumuhun kahyang Prabu Silih wangi numur padi pajajaran pangauban sesiwi nu gelar di tata Sunda muka nyebarkeun